C. Argumen dan hikmah nuzulul Quran secara bertahap. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam dua periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah dimulai pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi sampai pada 1 Rabiul Awal tahun 54 dari milad Nabi, atau dari Nabi ketika berusia 41 tahun hingga Nabi berusia 54 tahun. Yang mana apabila ditotalkan maka total dari atau lama dari periode Mekah ini adalah 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Sedangkan periode Madinah dimulai pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi. Atau dengan kata lain, dari Nabi berusia 54 tahun sampai Nabi berusia 63 tahun. Sekitar 9 tahun, 9 bulan, 9 hari untuk periode Madinah. Jadi total lama dari kedua periode ini adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi sepanjang itulah Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Tentang Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surah Al-Isra ayat ke-106. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu mendapatkan celaan dari orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, secara teratur, secara benar. Quran Surah Al-Furqan ayat ke-32. Dalam anggapan orang-orang kafir, baik ahlul kitab maupun kaum musyrikin, kitab-kitab yang datang dari Tuhan lazimnya diturunkan kepada mereka secara sekaligus, bukan secara berangsur-angsur. Mereka meragukan Al-Quran sebab diturunkan dengan cara-cara yang dianggapnya berbeda dari cara penurunan kitab-kitab samawi sebelumnya atau kitab-kitab lainnya. Karena itu, mereka mengemukakan pertanyaan, mengapa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus? Dalam ayat di atas, Allah menjelaskan salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu untuk menguatkan hati Nabi dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Dan juga dengan seringnya Nabi menerima wahyu, ya apabila disampaikan secara bertahap kan berarti Nabi sering menerima wahyu. Dengan kondisi yang sering menerima wahyu ini, maka hati Nabi akan semakin kuat menghadapi celaan dan tantangan orang-orang kafir. Secara tidak langsung, ayat ini membenarkan bahwa kitab-kitab suci sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, dan Injil
tidak diturunkan secara berangsur-angsur atau terpisah-pisah, melainkan diturunkan secara sekaligus. Andai kata kitab-kitab suci sebelum Al-Quran diturunkan juga secara berangsur-angsur, tentu Allah akan meluruskan pandangan mereka. Allah akan jawab, kamu meragukan Al-Quran karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Padahal kitab-kitab kamu juga dulu diturunkan secara berangsur-angsur. Allah bisa jawab begitu. Tapi pada kenyataannya memang kitab-kitab mereka tidak diturunkan secara berangsur-angsur. Oleh karena itu Allah tidak akan mengemukakan jawaban seperti itu. Karena faktanya memang kitab-kitab suci mereka atau kitab-kitab samawi sebelumnya diturunkan secara sekaligus, tidak secara berangsur-angsur. Ya. Sebagai perbandingan, tatkala orang-orang kafir mencela Nabi, kenapa makan, minum, dan berjalan-jalan di pasar? Kenapa Nabi makan dan minum dan berjalan-jalan di pasar? Sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Furqan ayat ke-27. Seolah-olah dalam anggapan mereka, nabi-nabi sebelumnya tidak makan dan berjalan-jalan di pasar. Makanya ngatain Nabi. Nabi kok makan di pasar, minum di pasar, jalan-jalan di pasar. Mereka bilang gitu. Maka Allah menjawabnya. Kata Allah, bahwa Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad pun makan dan jalan-jalan di pasar. Kenapa kamu protes ketika Nabi Muhammad melakukan itu juga? Nah, jadi seperti itu. Tetapi dalam kasus Al-Quran, yang dibandingkan dengan kitab samawi sebelumnya, tidak dijawab seperti itu. Tidak dibalikkan oleh Allah. Kenapa? Karena memang faktanya kitab-kitab suci sebelumnya itu berbeda cara turunnya dengan Al-Quran. Mereka diturunkan secara sekaligus, tidak berangsur-angsur seperti Al-Quran. Di samping memantapkan hati Nabi, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur juga merupakan mukjizat bagi beliau untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Seringkali mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan maksud melemahkan dan menantang, juga untuk menguji kenabian Rasulullah. Mereka pernah menanyakan tentang kiamat kapan datangnya, menanyakan tentang Zulkarnain, dan juga pernah menantang Nabi untuk menurunkan azab dan sebagainya. Maka turunlah ayat Al-Quran untuk menjawabnya. Nah, jadi salah satu fungsi Al-Quran diturunkan secara bertahap, secara dicicil, ya, supaya kalau ada kejadian tertentu, ya, misalnya tantangan dari orang-orang kafir, Al-Quran dapat turun berkenaan dengan tantangan tersebut. Jadi ada relevansinya dengan kejadian yang terjadi, ya, pada saat Nabi berdakwah. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur juga memudahkan Nabi untuk membacakannya kepada umat, menjelaskan dan memberikan contoh-contoh pelaksanaan isi kandungan Al-Quran. Bayangkan jika Al-Quran diturunkan secara sekaligus, tentu itu akan memberatkan Nabi jika harus membacakan dan menjelaskannya secara sekaligus. Mengingat betapa banyaknya ayat dengan segala pelajarannya, dengan segala petunjuknya, dan segala hukum yang terkandung dalamnya. Bagi umat Islam sendiri, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur atau munajjaman, ini akan memudahkan mereka untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Kita bisa bayangkan alangkah sulitnya, alangkah sukarnya, dengan sarana tulis-menulis yang sangat terbatas pada saat itu. Gimana caranya menghafal dan mencatat sekaligus 6.000 lebih ayat Al-Quran? Kan sulit, kan? Tapi kalau dia dicicil turunnya, nah ini memudahkan untuk menghafal dan mencatatnya. Ya, lebih dari itu apa? Selain membebaskan umat dari kesulitan teknis dalam menghafal dan mencatat Al-Quran jika diturunkan secara sekaligus,
Dengan diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur, umat lebih mudah memahami dan menghayati. Karena Al-Quran turun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan merespon peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Sehingga Al-Quran betul-betul dapat berfungsi menjadi petunjuk kehidupan secara praktis ya. Jadi ketika sahabat nanya tentang hal ini, Al-Quran turun. Ketika ada peristiwa ini, Al-Quran turun. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk praktis bagi kehidupan. Lain halnya kalau dia udah turun sekaligus ya. Nanti kalau ada peristiwa atau pertanyaan, ya Al-Quran nggak turun ya, karena sudah turun sekaligus ya. Nggak turun lagi. Turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, ini sangat besar pengaruhnya dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Pada periode Mekah, diturunkan lebih dahulu ayat-ayat yang berhubungan dengan tauhid, dengan akidah, dan juga ayat-ayat yang berhubungan dengan keadilan sosial. Barulah pada periode Madinah diturunkan ayat-ayat tentang hukum dalam berbagai aspek kehidupan, baik hukum keluarga, hukum tentang harta benda, hukum pidana, hukum pemerintahan. Ya. Ayat-ayat tentang hukum pun diturunkan secara bertahap, nggak sekaligus. Ya. Diturunkan secara bertahap sesuai dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Seperti apa? Seperti ketika ayat tentang riba dan khomer turun. Nah itu ayat riba dan khomer turun itu secara berangsur-angsur, nggak langsung sekaligus. Seperti itu. Di atas semua itu, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah bukti yang pasti bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Sekalipun ayat-ayat Al-Quran diturunkan sebagian demi sebagian, sedikit demi sedikit dalam rentang waktu lebih kurang 23 tahun, tetapi rangkaian ayat demi ayat, surat demi suratnya begitu serasi, begitu padat, begitu cermat, satu sama lain saling bertaut dan terjalin bagaikan untayan mutiara yang indah, yang belum pernah ada bandingannya dalam perkataan manusia. Andai kata Al-Quran ini perkataan manusia yang disampaikan dalam berbagai situasi, peristiwa, dan kejadian, tentulah di dalamnya terjadi ketidakserasian dan saling bertentangan satu dengan yang lain, serta sulit terjadi keseimbangan. Ringkasnya, hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, secara berangsur-angsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada umat manusia. Dan juga dengan seringnya Nabi dalam menerima wahyu, ya karena diturunkan secara berangsur-angsur, maka Nabi akan sering menerima wahyu. Maka dengan seringnya Nabi menerima wahyu ini, hati Nabi akan semakin kuat menghadapi celaan dan tantangan dari orang-orang kafir. Hikmah yang kedua, diturunkannya secara berangsur-angsur ini merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, hikmah diturunkannya secara berangsur-angsur adalah memudahkan Nabi untuk membacakannya kepada umat, menjelaskan dan memberikan contoh-contoh pelaksanaannya. Yang keempat, hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Yang kelima, hikmah diturunkan secara berangsur-angsur adalah memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Atau dengan kata lain, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur agar dapat menemani Nabi dalam membentuk proses dakwah dan umat. Yang keenam, diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari sisi yang maha bijaksana lagi maha terpuji.